Apa perbedaan mukjizat, karamah, ma'unah, dan bagaimana pandangan Ustaz tentang karamah para wali, ulama dan kiai yang keluar dari logika seperti bisa terbang, jalan di atas air, sekedip mata bisa berada di Mekah dan lain-lain. Apakah itu dibenarkan dalam Islam, Ustaz? Apa dalilnya? Mukjizat khusus untuk para nabi, khusus untuk para nabi. Kayak tadi kelebihan-kelebihan yang kita sebutkan namanya mukjizat. Kalau untuk nabi namanya mukjizat. Kalau untuk orang-orang saleh namanya karamah, dan ada karamah. Di buku kita ini sabar akan ada bahasan. Ada bahasan nanti karamatil awliya dan tipu daya syaitan. Itu salah. Jadi untuk membedakannya butuh poin-poin. Kalau saya jelaskan sekarang nanti akan panjang, gitu kan. Tapi yang jelas ada bab sendiri, pasal sendiri khusus judulnya karamah awliya, ya, dan wal tipu daya syaitan. Nanti yang kita banyak berikan contoh masalah itu. Tentu ada, ya. Ma'unah istilah pertolongan dari Allah. Kalau ma'unah datang kepada semua orang, beriman atau kafir, Allah tolong, gitu kan. Seperti orang kalau lapar, Allah hilangkan kelaparannya, Allah berikan petunjuk, Allah hilangkan hausnya, Allah mudahkan dia tidur istirahat sehingga dia bisa bekerja, dan seterusnya. Kalau masalah tentang karamah, wali-wali yang keluar dari logika seperti bisa terbang, jalan di atas air, ini tentu kita lihat kepada perilaku-perilaku para sahabat. Kalau jalan di atas air, ada dalam perang, terjadi pada perang menembus Persia di pasukan Sa'ad bin Abi Waqqas, tapi bukan jalan di atas air, ya. Jadi kuda mereka turun di sungai, yang sungai itu sangat dalam, dan kuda ini diketahui teman-teman tidak bisa berenang, termasuk hewan yang tidak bisa berenang. Dia cuma jalan di atas air yang ada, masih ada tanah dangkal gitu. Kalau kayak sungai, kayak lautan, kuda nggak pernah turun, gitu kan. Memang dia nggak bisa melakukan itu karena badannya sangat berat. Maka pasukan Sa'ad radhiyallahu anhu dengan kuasa Allah, dan ini dikatakan karamahnya Sa'ad radhiyallahu anhu ini di perang penembusan Persia. Dan ini saya sudah ceritakan kalau teman-teman ikut di YouTube tentang kisah Sa'ad radhiyallahu anhu, Sa'ad bin Waqqas. Itu sekitar 20.000 pasukan, setelah saat takbir mereka turun, dan semuanya kuda mereka jalan di atas air. Dan kata beberapa sahabat yang menukil kisah ini, kami pun ngobrol tentang bagaimana kalau sudah menang balik ke Madinah, sementara depan mata kita musuh, dan musuh semua jadi lari. Sambil orang Persia mengatakan dalam bahasa Persia, tapi artinya Indonesianya gini, mereka mengatakan, sungguh telah datang kepada kita jin-jin dan bukan manusia. Bagaimana bisa mereka ada jalan di atas air? Maksudnya di dalam air, ya, di dalam air itu ada disebutkan. Tapi kalau zaman sekarang ada orang jalan di atas air, ada bisa terbang di udara, ini tanda kalau terbang di udara ini aneh. Ini luar biasa ini, karena ini tidak pernah terjadi. Kalau bisa terjadi, maka akan terjadi di zaman Nabi SAW, terjadi di zaman sahabat. Karena pasti mereka lebih hebat daripada kita, gitu kan. Kemudian kalau sekejap mata sholat di Mekah ini juga aneh. Nabi SAW pergi Mekah di haji wada, pergi waktu umroh, qadha, gitu kan. Semua naik unta 3 hari. Apa dia lebih hebat dari Nabi nih? Nggak mungkin, kan itu. Dan anehnya dia bilang, saya baru pulang sholat dari Mekah. Sholat apa? Bedanya 4 jam sama kita. Ini pernah ada begitu tuh, balik pas habis sholat duhur orang pulang, kok nggak sholat Pak? Saya sudah sholat di Mekah. Loh, duhur belum, Mekah belum duhur kok. Gimana caranya? Nanti kita akan bahas ini, insya Allah bahasan sendiri, ya. Kalau masalah dajjal juga akan banyak sekali jadinya kita akan sebutkan, insya Allah. Apakah mukjizat Rasulullah SAW yang berupa informasi itu sama dengan ramalan? Beda. Kalau mukjizat tidak bisa dikatakan ramalan, ya. Ramalan itu bisa benar, bisa salah. Mukjizat pasti benar, nggak ada keraguan. Makanya ramal itu tidak dibolehkan kan dalam Islam. Menjadi peramal atau mendengarkan ramalan tidak ada. Tebak tangan saya, tebak mata saya, tebak ini tidak ada dalam Islam. Nah, ini beda sekali, tentu beda. Karena beberapa informasi yang didapatkan adalah informasi yang dalam bentuk mimpi. Semua mimpi kalau Nabi-Nabi adalah mukjizat, informasi dari Allah itu. Tidak ada mimpinya Nabi itu seperti mimpi kita, manusia biasa. Makanya waktu Ibrahim AS mimpi menyembelih anaknya Ismail, dia langsung jalankan, karena dia tahu itu mimpi loh itu. Makanya Allah mengatakan, "Qasaddaqtar ru'ya." Hai Ibrahim, kau sudah mempercayai mimpi yang kami berikan. Ibrahim cuma mimpi dan sembelih anaknya, langsung ditanyakan anaknya mau disembelih. Waktu dua-duanya sudah pasrah, Ismail sudah ditidurkan, lehernya sudah dipasrah, Ibrahim sudah mau tebasin lehernya, begitu dekat lehernya, Jibril AS datang dan menahan pedang Ibrahim, lalu diganti dengan sembelihan domba gitu.
Sedangkan yang kita tahu beberapa dari mimpi itu datang dari syaitan. Beda, kalau nabi-nabi nggak mungkin, kalau manusia bisa. Dan itu ada bab sendiri teman-teman sekalian ya. Apakah kita boleh mempercayai mimpi kita? Tentu ada dua macam mimpi. Ibnu Sirin menyebutkan, Muhammad bin Sirin, ada namanya ru'ya sadiqah dan namanya hilm. Cukup sampai sini Marwan ya. Ru'ya sadiqah itu ada dalam hadis sahih disebutkan, kalau ru'ya sadiqah, mimpi yang benar, itu salah satu dari bagian mukjizat para kenabian. Artinya tidak tertinggal lagi kata Nabi SAW dari mukjizat Nabi. Nggak ada, Nabi sudah meninggal, mukjizat sudah tidak ada yang bisa dilakukan di depan mata, kecuali ru'ya sadiqah yang masih Allah berikan kepada orang beriman. Jadi kalau antum dalam keadaan dekat sekali dengan Allah, nanti kita bahas juga di masalah karamatil awliya. Kalau seseorang sangat dekat dengan Allah, mengikuti Al-Quran, mengikuti sunnah, sangat dekat dengan Allah dan Rasulnya alaihissalam, mempertahankan agama ini, ya, mengerjakan semua perintah baik wajib atau sunnah, meninggalkan semua larangan haram atau makruh, maka nanti akan ada tahapan-tahapan yang antum akan dapatkan. Di antaranya adalah ru'ya sadiqah. Misal kita mau pergi haji, kita mimpi lihat Ka'bah, atau kita dalam masalah kemudian kita mimpi melihat kita berada di atas kapal dan kapal itu bersandar di sebuah tempat. Karena dulu saya pelajari di tingkat 3 kuliah Sunan Abi Daud rahimahullah, membahas tentang bab ta'wil mimpi, dan semua ta'wil mimpi yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah itu bisa diistinbat dari Al-Quran dan Sunnah, maka bisa ditakwilkan, tapi penakwilnya harus ahlinya. Seperti misal kasus diambil dari kejadian Nuh alaihissalam selamat di atas kapal, gitu kan, maka siapapun yang lagi masalah kemudian dia berdoa sama Allah, diberikan jalan keluar, lalu dia mimpi melihat kapal itu bersandar di sebuah tempat sementara dia dalam keadaan saleh, maka berarti dia akan selamat dari masalahnya. Sama dengan semua hewan yang disuruh bunuh, kalau seseorang mimpi berarti itu keburukan. Seperti misalnya tikus, ya, seperti cicak yang Nabi SAW memberikan julukan fuaisiqah. Ya, sampai ahli-ahli hadis mengatakan kalau orang mimpi tikus, misal antum istikharah mau menikah, kemudian antum mimpi tikus, atau tiba-tiba kita ibadah kepada Allah di sholat malam tertidur sebentar lalu kita mimpi tikus banyak mendekati kaki kita atau ada yang mendekati kaki kita, itu tikus. Maknanya dikatakan oleh para ulama ta'wil mimpi adalah takbir mimpi itu lawan jenis yang fasik atau fasiqah, ya, ada lawan jenis yang buruk yang sedang mendekati kita, ya. Itu contoh, dan banyak sekali contoh-contohnya. Tentu ada buku Muhammad bin Sirin, seorang tabi'in yang masyhur ya. Kalau anda mengikuti ceramah saya tentang indahnya menjalin hubungan dengan Sang Pencipta, di situ banyak saya ceritakan tentang kisah Ibnu Sirin. Dan beliau adalah orang ahli ta'wil mimpi, dan kita tahu Yusuf alaihissalam disebutkan tentang kemahiran dalam mentakwil mimpi, gitu kan. Tentu ini ru'ya sadiqah bagi orang beriman. Bisa ru'ya sadiqah itu datang untuk memberikan berita gembira, kayak tadi kita mau haji, kita lihat Ka'bah, kita mau bertemu dengan orang tua, kita lihat ada orang mimpi masuk ke dalam surga, kuasa Allah SWT, mimpi bertemu Nabi SAW. Sebenarnya Nabi SAW mengatakan siapa yang melihatku dalam mimpinya maka pasti aku, karena syaitan tidak akan menjelma menjadi aku. Contoh saja. Bisa juga peringatan, misal seorang beriman terjerumus dalam sebuah dosa, lalu dia mimpi dia masuk ke neraka, atau dia mimpi ada peringatan Allah datang padanya, gitu. Yang kedua hilm dari syaitan. Hilm dari syaitan ini semua yang bisa saja menyenangkan orang itu atau membuatnya takut. Contoh begini, hilm itu dari syaitan kalau menyenangkan seperti orang mimpi junub, ya. Jadi antum jangan anggap itu prestasi, ya. Itu adalah waswas syaitan. Makanya Nabi SAW tidak pernah mandi junub, itu permainan syaitan, gitu kan. Atau seseorang mimpi melakukan pencurian, lalu dia gembira karena mendapatkan emas segala, gitu kan. Ini adalah gembira buat dia, tapi dari syaitan, hilm namanya. Semua pelanggaran agama, mimpi berzina, itu kan orang kalau mandi junub mimpi berzina berarti, karena dia menggauli orang lain. Atau dia mimpi mencuri, mengambil barang. Sudah mimpi apa? Membunuh orang. Nah ini semua adalah hilm dari syaitan. Atau jatuh dari sebuah tempat yang tinggi, ya. Atau gigit hewan tertentu. Nah, hewan-hewan ini yang biasa digunakan atau yang biasa syaitan menjelma jadinya, seperti mimpi anjing hitam atau hewan-hewan disuruh bunuh seperti ular. Itu biasanya simbol-simbol syaitan, ya. Mungkin kalau orang kena sihir, biasanya dia mimpi-mimpi begini, ada banyak ular di rumahnya, ada banyak anjing hitam. Nah ini berarti ada sihir. Itu namanya, ya, syaitan semua. Tapi kalau orang lagi dalam keadaan baik lalu dia mimpi ada begini, berarti peringatan. Tapi kalau dia dalam keadaan bermaksiat, ini berarti memang syaitan membuat dia gembira tadi atau dia buat ketakutan. Salah pemahaman di Indonesia seperti mengatakan kalau mimpi lihat ular, digigit ular berarti mau nikah.
Kalau nenek-nenek mimpi gimana? Kan tidak mungkin gitu. Ya. Baik, jadi ini hilm teman-teman sekalian. Tentu ada bahasan tentang masalah ru'ya dan hilm. Ada bahasan, saya pernah membaca buku judulnya Ensiklopedia Mimpi. Itu tulisan Ibnu Sirin rahimahullah. Saya lupa penerbitnya apa, tapi ada salah satu penerbit di Indonesia yang telah menerbitkan buku itu, tapi dalam bentuk kamus. Cuma saran saya tidak usah beli buku ini. Kenapa? Karena nanti antum sibuk setiap mimpi baca. Nanti seperti kamus. Tadi saya mimpi ini baca lagi. Karena itu diatur seperti kamus. Kalau mimpi A semua, mimpi lihat ayam, mimpi lihat apa, mimpi awan, mimpi ini ada semua di situ. Jadi lebih baik. Cuman kata kuncinya, antum kalau dalam keadaan bertakwa kepada Allah datang peringatan, maka itu kebaikan. Tapi kalau kita dalam keadaan maksiat, maka ini berarti dari syaitan. Gitu. Harus hati-hati, gitu kan? Dan ini juga ada caranya. Tidak boleh menceritakan mimpi pada sembarangan orang. Nggak boleh semua teman, nggak boleh kita ceritakan. Karena kata Nabi SAW, mimpi akan tertakbirkan sesuai dengan perkataan penakbirnya. Jadi kalau kita bilang saya mimpi lihat begini, teman kita bilang oh kayaknya kamu akan begini, nah itu bisa terjadi. Jangan diceritakan kecuali pada ahlinya. Jadi, kalau mimpi buruk, kata Nabi SAW, sampai mimpi buruk, maka dia sebaiknya kalau terkaget tengah malam dia membaca isti'adzah dan melihat ke sebelah kiri 3 kali. Yang melihat 3 kali sebelah kiri, lalu dia mengubah posisi tidurnya dari syaitan, gitu kan? Dari syaitan. Allahu a'lam. Jadi begitulah.